Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Sebelum lanjut ke videonya, gimana kalau kita absen dulu? Dari daerah mana aja nih teman-teman yang lagi nontonin video aku ini? Boleh dong ketik-ketik di kolom komentar. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan seorang ibu rumah tangga itu yang gak jauh-jauh dari dunia perdapuran. Nah ini tadi aku belanjanya ke warung aja ya teman-teman. Aku belanja untuk persiapan masa menyambut Idul Adha ya teman-teman. Ini aku beli bahannya tadi di warung. Habis belanjaan aku totalnya tadi 170.000 ya teman-teman. Di situ aku tadi beli buncis, aku beli tahu isi, salah, maaf teman-teman, bukan tahu isi tapi tahu pong yang bakal aku bikin untuk tahu pedas celotot. Mau ya teman-teman, itu ada suara Adek Rafiq. Pas aku isi suara ini, dia masuk ke kamar, dia minta diambilin kerupuk gitu ya teman-teman. Padahal dia dari siang itu nggak ada tidur siang. Ini udah jam setengah 10 tapi matanya itu belum mau tidur. Mungkin dia juga nggak sabar ya teman-teman buat nungguin hari raya Idul Adha. Nah tadi di situ aku juga beli mie kuning, aku beli tempe, beli sayur gambas, kelapa, dan juga beli mie putih ini ya teman-teman. Dan aku juga beli tomat hijau, kentang, dan kerupuk kulit. Aku juga beli cempoka, dan pokoknya itu semua bumbu yang bakal aku masak untuk hari ini. Di situ aku juga beli cabai rawit dan mie soun, itu mau aku gunakan nanti bikin sop gambas, mau aku campur wortel dan juga soun. Sekalian ini ya teman-teman, aku mau masak juga untuk buka puasa. Dan aku juga beli bumbu pecal yang merek Serinti ya teman-teman. Nggak tahu itu mau dibikin apa, cuma aku beli aja dulu, stok aja dulu di kulkas. Seandainya nanti gulai lontong aku habis, aku bikin pecal yang satset aja menggunakan bumbu Serinti. Nah itu belanjaan aku tadi di warung ya teman-teman. Aku tuh malas ke pasar untuk hari ini karena hari ini pasti pasar rame ya teman-teman. Jadinya aku putusin aja buat belanja di warung. Lagian di warung itu komplit juga kok teman-teman, mau apa semua ada di situ. Mau nangka, mau pakis, atau mau bikin gulai toco kayak buncis, semua komplit juga di warung. Lagian kalau cuma buat beli ini aja aku malas ke pasar ya teman-teman. Kalau aku tuh misalnya ada tujuan beli ikan atau beli cabai yang lain gitu, baru aku masuk pasar. Dan kalau untuk beli ketupat, aku tadi pesan aja ketupatnya yang udah matang itu sama tetangga aku yang jualan sate ya teman-teman. Kebetulan kalau bulan lebaran gini dia buka open PO untuk ketupat jadi gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu aku pesan aja sama dia, jadi nanti aku ngambilnya itu selesai sholat maghrib. Dan alhamdulillah tadi aku suruh si abang Raja jemput untuk ketupatnya, dan panas-panas gitu ya teman-teman pas aku ngambil tadi. Nah ini aku siapin dulu semua bahan-bahan yang mau aku masak hari ini ya teman-teman. Ini udah jam 12 siang, jadi aku siap-siapin dulu bahan-bahannya dan nanti aku tinggal masak aja. Di sini aku mau bikin dulu untuk isian tahu pedas celotot ya teman-teman. Jadi aku iris-irisin dulu untuk kolnya dan juga untuk si wortelnya tadi aku kupasin terlebih dahulu. Nanti kalau dikerjakannya langsung pas masak buat isian tahu pedas celototnya, pas mengisian ke dalamnya itu panas ya teman-teman. Jadi aku bikin dulu untuk isian ini
sambil nunggu nanti aku masak yang lain bakalan dingin dia kan, jadi enak buat ngisiinnya ke dalam tahu. Kebetulan hari ini puasa Arafah, anak-anak semua pada ikut puasa. Jadi aku mau bikinin untuk buka puasanya anak-anak ya teman-teman, tahu pedas jelotot aja. Karena memang udah lama juga aku nggak bikin makanan seperti ini. Aku kalau bikin goreng-gorengan seperti ini pas di bulan puasa aja teman-teman. Kalau hari-hari biasa aku jarang bikin. Karena apa? Karena hari-hari biasa anak-anak banyak aktivitas, jadi aktivitas anak-anak itu banyak di luar daripada di dalam rumah, karena kan anak-anak sekolah gitu ya teman-teman, les ngaji segala macamnya. Cuma nanti kalau aku bikin makanan nggak ada yang ngabisin gitu ya teman-teman, makanya aku kalau bikin makanan pas anak-anak libur ngumpul semua di rumah. Kebetulan juga hari ini si Abang Raja juga libur sekolah, dia pulang dari asrama. Makanya ini aku bikin makanan biar anak-anak senang gitu ya teman-teman. Nah ini bumbunya aku tadi pakai cabai setan setengah on, habis itu aku kasih bawang merah, bawang putih dan juga sedikit kemiri ya teman-teman. Lalu aku tumis hingga bau langunya hilang, baru aku masukkan wortel. Itu wortel udah mulai empuk, baru aku masukkan untuk si sayur kolnya. Tapi di sini aku juga tambahkan pakai toge ya teman-teman, biar sayurannya itu banyak. Lagian pun ini kalau kita masak bakalan susut untuk sayurannya. Nggak usah ditambah air lagi teman-teman, karena sayuran itu sendiri nanti bakal ngeluarkan air. Nah di sini aku tambahkan juga sauri, aku pakai sauri saus tiram 1 saset aja teman-teman, agar rasanya itu lebih enak aja menurut aku ya teman-teman. Dan jangan lupa juga ditambahkan seasoning lain, aku disitu pakaikan juga royco rasa ayam dan sedikit garam. Nah aduk semua hingga tercampur rata. Dan ini aku masukkan daun bawang. Ini daun bawangnya aku simpan di dalam freezer gitu ya teman-teman. Jadi yang aku beli beberapa minggu yang lewat, jadi biar awet gitu aku simpannya di dalam freezer. Ini udah matang, lanjut aja aku salin, aku dinginkan dulu untuk isiannya. Nah di sini Pak suami lagi bersih-bersih ya teman-teman, lagi bongkarin kipas angin, karena memang udah lama Pak suami nggak sempat buat bersih-bersih untuk kipas angin ini. Dan mumpung Pak suami lagi libur kerja ya teman-teman, jadi bisa bantuin buat bersih-bersih sedikit. Nah ini untuk isiannya udah dingin, lanjut aja aku mau isi untuk tahunya terlebih dahulu ya teman-teman, sambil nungguin Pak suami bersihkan saringan asap. Jadi kalau Pak suami lagi bersih-bersih saringan pengisap asap di dapur itu, aku nggak bisa masak ya teman-teman, jadi daripada waktu aku terbuang gitu aja, jadi aku pergunakan dulu buat ngisi untuk si tahu isinya. Karena memang udah lama juga teman-teman, untuk saringan asap aku itu nggak dibersihkan, jadi minyaknya itu udah pada turun ke bawah. Mumpung Pak suami lagi libur kerja, jadi aku minta tolong kali sama Pak suami buat bersih-bersih untuk kipas angin dan saringan asap juga. Dan lanjut di sini udah selesai aku buat ngisiin tahunya. Tadi tuh aku nyuci, udah aku keringkan, jadi mau jemur pakaian dulu ya teman-teman, daripada aku bengong pelongak-pelongok nungguin Pak suami bersih-bersih. Di sini aku jemurin dulu untuk kain. Nah ini udah jam 1 ya teman-teman, aku baru sempat buat jemur-jemur kain. Sebetulnya bukan sempat teman-teman, mager aja dari tadi buat nyuci, karena tadi itu pagi-pagi sempat mendung gitu kayak mau hujan ya teman-teman. Tahu-taunya jam 12 itu panasnya cetar, dan alhamdulillah di jam setengah 4 tadi juga mendung lagi, tapi nggak sempat hujan gitu ya teman-teman, cuma mendung dengan petir-petirnya. Tapi alhamdulillah keringan pakaianku juga lumayan ya teman-teman, kering juga walaupun dijemur hanya 3 jam. Dan alhamdulillah ya teman-teman, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat menjalankan puasa Arafah kali ini.
Dan alhamdulillah juga tahun ini aku bisa menyelesaikan puasa di bulan Zulhijjah ini. Nah, ini mau aku pindahkan aja ke jemuran luar ya teman-teman, mumpung cuacanya itu cerah. Nah, ini nyangkut pakaian si abang. Di dekat itu ada pohon, apa ya, aku lupa pohonnya, kayak pohon bidara katanya teman-teman, tapi pohonnya itu ada durinya, jadi nyangkut di situ pakaian si abang. Jadi payah juga aku narik-nariknya tadi ya teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman, ini cuacanya betul-betul cetar sekali. Nah, itu aku jemurin dulu keluar ya teman-teman untuk pakaiannya, biar nanti pakaian itu kering semua. Tapi tadi memang ada beberapa yang nggak kering ya teman-teman, kayak pakaian yang agak tebal gitu memang nggak kering, mungkin karena pas jemurnya itu terlalu rapat-rapat kali ya teman-teman. Jadi ada 2 potong aja pakaian yang nggak kering untuk hari ini. Dan yang udah kering tadi, habis buka puasa aku sempat juga buat nyetrika ya teman-teman. Nah, ini juga untuk hangiran pakaian si ade aku pindahkan juga keluar. Dan alhamdulillah untuk jemur-jemur pakaiannya udah selesai. Nah, ini Pak suami lagi ngelap-lap ya teman-teman, minyak-minyak yang ada di saringan asap itu. Nah, ini Pak suami udah selesai, baru lanjut ini aku buat masak-masak. Nah, ini udah jam 3 teman-teman, baru aku goreng untuk tahunya. Nah, untuk tahunya tepungnya aku pakai cuma terigu dan sedikit aku pakaikan tepung beras ya teman-teman, biar nanti rasanya itu ada sedikit garing-garingnya. Nah, ini aku masukkan satu persatu ke dalam minyak yang udah panas untuk si tahunya. Oh iya nih, sambil lihatin aku masak, teman-teman di rumah hari ini masak apa ya? Atau teman-teman di rumah hari ini ada yang lagi masak lontong, ada yang lagi bikin ketupat, ada yang lagi persiapan yang lain-lainnya teman-teman untuk menyambut hari raya Idul Adha. Kalau aku buat masak-masak kayak gulai lontongnya, aku masaknya nanti teman-teman, selesai aku masak buat menu buka puasa hari ini dulu. Nah, itu tadi taunya pas goreng aku tinggal sebentar, alhasilnya bagian hitamnya agak sedikit gosong ya teman-teman, overcook lah bahasanya kerennya gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, rasanya nggak pahit ya teman-teman, karena terlambat ngangkat aja tadi. Nah, ini aku mau bikin minumannya, bikin teh tarik aja teman-teman. Itu airnya ada aku didihkan, jadi aku tambahkan di sini, aku pakai teh cap gandang, ada teh prenja, ada teh Thai tea untuk teh Thailand gitu ya teman-teman. Dan juga di situ aku pakai teh apa, aku lupa ya teman-teman, pokoknya di situ ada 5 macam teh lah yang dicampur semua. Di video aku sebelumnya aku juga udah pernah bikin teh tarik seperti ini ya teman-teman, kalau nggak salah di video aku yang di bulan Ramadan. Aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku ini. Dan bagi teman-teman yang udah nonton nih video aku sampai selesai, semoga teman-teman amal kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Nah, ini tadi udah aku biarkan sekitar setengah jam ya teman-teman. Lanjut di sini aku saring dulu untuk tehnya. Nah, tipnya supaya jangan tehnya cepat basi, jangan direbus gitu ya teman-teman. Jadi didihkan airnya dulu, baru masukkan tehnya, biarkan agak setengah jam, baru kita saring. Nah, ini aku bikin untuk apa ya, ini untuk karamelnya gitu, kayak teh tariknya gitu ya teman-teman. Ini aku pakai gula dan juga fiber cream ya teman-teman, pengganti
susu nya. Kalau punya susu latte boleh juga ya teman-teman, cuma aku di sini ganti pakai fiber cream aja dan aku tambahkan susu. Di sini aku pakai susunya yang renteng aja, di situ aku pakainya tadi sebanyak 6 renteng ya teman-teman. Kalau untuk tingkat kemanisan teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Dan di kompor sebelah itu aku lagi masak ikannya teman-teman. Ikan aku di sini ikannya random tadi. Ada ikan lele tinggal beberapa potong di kulkas, dan juga ada ikan baung yang kemarin aku gulai masih sisa berapa potong. Jadi aku masak aja untuk hari ini, cukup untuk makan malam ini aja. Kalau pagi nanti kan aku rencananya mau bikin lontong ya teman-teman. Nah itu tadi udah aku campur semua untuk teh tariknya. Nah lanjut, ini aku tadi udah masukkan juga cabai ke dalam minyak bekas gorengan ikan tadi. Alhamdulillah ini juga udah matang. Lanjut aku gaul dan aku pindahkan aja ke dalam piring. Semoga ya teman-teman video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Kalau seandainya video aku ini kurang menarik bagi teman-teman di rumah, boleh dong kasih sarannya. Nah tadi pas ngisi suara agak sedikit terjeda ya teman-teman, karena guru lesnya anak-anak datang ke rumah ngantarkan brownies panas-panas. Nikmat mana lagi ya teman-teman yang mau didustakan. Walaupun berbeda agama tapi tetap ya teman-teman saling hormat menghormati. Guru les anak-anak selalu gitu teman-teman. Misalnya kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kalau misalnya aku nggak pulang kampung, aku ada di kota Pekanbaru ini, dia selalu bikinan makanan diantar ke rumah. Dan sebaliknya gitu juga ya teman-teman, aku kalau misalnya dia mau Natalan, aku juga selalu bikinin dia makanan ya teman-teman. Jadi intinya di sini walaupun kita berbeda tapi saling hormat menghormati ya teman-teman. Dan nah ini sayur aku udah matang aja ya teman-teman. Ini udah aku masukkan juga untuk sounnya. Nah ini siap untuk di plating ya teman-teman. Dan mudah-mudahan aja ini mangkoknya tahan panas ya teman-teman, gak seperti kejadian kemarin pas aku masukkan ke dalam mangkok, akhirnya mangkoknya itu pecah dan semua sayurnya terbuang. Dan alhamdulillah ini menu buka puasa hari ini sangat sederhana ya teman-teman. Dan untuk teh tariknya itu aku salin ke dalam dandang karena tadi kekecilan buat narik-nariknya. Assalamualaikum, see you.